Oke, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Saya bertemu sebuah pertanyaan dalam grup yang saya bimbing. Salah satu murid saya bertanya kepada saya, bisakah indoor 3/4 dikawinkan dengan outdoor 1 PK? Saya jawab bisa teman-teman. Dan simple, hanya 3 langkah yang dilakukan. Alhamdulillah setelah dilakukan 3 langkah itu, murid saya berhasil mengerjakan kasus itu dan hasilnya sudah normal, tidak ada masalah. Ingat teman-teman, ini adalah ilmu teknik, jangan buru-buru. Kuncinya pelan-pelan dan tenang. Jangan gerasa-gerusu, karena kalau gerasa-gerusu nanti teman-teman bukannya bener malah salah. Teliti juga penting. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilunasi utang-utangnya. Jangan lupa jempol dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Silahkan pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Saya ada sebuah pertanyaan di dalam grup yang saya bimbing. Salah satu murid saya bertanya kepada saya. Assalamualaikum Pak, mohon petunjuknya. Apa bisa outdoor 1 PK dikawinkan dengan indoor 3/4? Dia bertanya seperti itu, kemudian langsung saya telepon. Pertanyaan saya sederhana, mau dingin gimana nih? Mau dingin 1 PK atau dingin 3/4? Jawaban dia adalah dingin 3/4. Karena ruangannya memang kecil, bukan ruangan 1 PK. Ruangannya itu cuma 3x3. Bisakah seperti ini Pak? Saya jawab, bisa teman-teman. Kenapa bisa? Karena permintaannya adalah dinginnya dingin 3/4. Hal-hal apa yang harus dilakukan? Seperti ini teman-teman ya. Jadi indoornya 3/4, outdoor 1 PK. Seperti ini animasinya teman-teman. Nah, indoornya 3/4, outdoornya 1 PK. Bisakah seperti ini Pak Andre, Mas Andre? Bisa teman-teman. Asal teman-teman menjalankan 3 hal ini. Dengan dingin 3/4 ya, bukan dingin 1 PK ya. Yang pertama teman-teman cukup naikkan nilai kapasitornya. Ini teman-teman. Jadi kalau misalnya originalnya dia 1,5 PK, teman-teman naikkan ke 1,5 mikro. Jadi di dalam modul itu kan ada fan indoor ya. Di dalam modul ada alur yang mengarah ke fan indoor. Itu misalnya kapasitornya nilainya ada dinamo, ada kapasitor. Kapasitor bentuknya seperti ini. Di modul pasti ada gambar seperti ini. Kalau teman-teman belum tahu modul, tinggal di scroll video-video saya, nanti ada video-video tentang modul. Di modul itu ada kapasitor. Kapasitor adalah alat yang berfungsi untuk mempercepat laju atau kecepatan kipas indoor. Kalau nilainya 1 mikro, teman-teman tambahkan agar menjadi 1,5 mikro. Kalau nilainya 1,5 mikro, tambahkan menjadi 2 mikro, 2 UF ya. Kalau nilainya 2 UF, tambahkan agar menjadi 2,5 UF. Bisa ditambahkan dengan kapasitor yang ukurannya 0,5 atau diganti dengan ukuran yang lebih besar 0,5 mikro dibanding originalnya. Paham teman-teman ya? Jadi kalau 1,5 mikro ditambah menjadi 2 mikro. 2 mikro ditambah jadi 2,5 mikro. Dan seterusnya. Itu yang pertama dilakukan. Yang kedua, ini kalau misalnya teman-teman melakukan hal ini, maksudnya gini. AC teman-teman 3/4, kemudian dikawinkan dengan indoor 3/4, dikawinkan dengan outdoor yang kayak seperti ini ya. Dikawinkan dengan outdoor yang 1 PK. Ini wajib hukumnya untuk rutin dicuci. Kenapa harus seperti itu Mas Andre? Karena ini terjadi evaporator yang cepat, maksudnya proses pendinginan yang cepat. Jadi yang tadinya teman-teman nyucinya mungkin per setengah tahun itu dipercepat ke per 4 bulan gitu.
Yang tadinya 4 bulan dipercepat ke 3 bulan apa 2 bulan setengah gitu. Jadi lebih cepat. Dan jangan pernah tinggalkan filter. Maksudnya filter itu saringan ya. Saringan tuh sering. Sebulan sekali dibersihkan. Syukur-syukur kalau misalnya renggang waktu per 2 minggu dibersihkan. Agar apa? Agar awet. Si AC-nya tuh awet. Enggak kenapa-napa kok AC-nya. Yang penting perawatannya rajin, perawatannya rutin. Insya Allah AC-nya normal. Yang pertama dibersihkan teman-teman ya. Yang tadinya setengah tahun dibersihkan, bersihkannya per 4 bulan gitu. Saringannya juga sering dibersihkan. Saringan filter udara. Oke, ini yang pertama. Yang kedua nih ya. Tadi kapasitor, kemudian yang ketiga nyuci, rutin dicuci. Terus yang ketiga, teman-teman. Nah, ini untuk freonnya. Berikan freon serendah mungkin. Jadi di dalam proses pengisian freon kita kenal langkah awal pengisian freon kan di vakum. Ada yang di vakum, ada yang digejos, ada yang didorong pakai freon. Kalau saya biasanya saya nggak bawa vakum, saya dorong pakai LPG, pakai freon LPG. Jadi lebih hemat dan lebih enteng. Nggak terlalu makan nggak terlalu makan tempat. Setelah divakum biasanya nanti akan diisi freon dari 10 PSI, 20 PSI, dari 20 ke 40 itu biasanya beku. Dari 20 PSI ke 40 PSI itu beku. Kita bicara R22 ya. Kita bicara R22. Dari 20 PSI ke ini saya coret aja biarin. Dari 20 PSI ke 40 PSI biasanya beku. Nah, teman-teman cukup bekunya biar hilang aja. Gak perlu harus pipa gedenya dingin, bekunya hilang aja udah. Jadi kasih 40 PSI, 40 PSI kurang masih beku juga, kasih 45 PSI, 45 PSI masih kurang juga, baru dikasih 50 PSI. Itu yang pakai analyzer. Kalau yang nggak pakai analyzer, pokoknya sampai saya teman-teman belum punya analyzer, pakai yang pakai feeling, yaitu dengan cara pelan-pelan ngisinya. Nanti ketemu titik di mana dia beku, udah agak lamaan dikit. Ada kemungkinan dia bekunya bakal hilang. Kalau bekunya belum juga hilang, tambahin dikit-dikit. Itu per berapa? Per 2 menit. Buka ces. Tutup. Tunggu 2 menit, baru buka lagi. Ces. Tutup. Tunggu 2 menit, baru seperti itu. Proses pengisian pakai feeling seperti itu. Jadi kalau teman-teman belum punya analyzer, seperti itu caranya. Habis itu kalau misalnya sudah bekunya sudah hilang, stop. Jangan ditambah lagi. Kenapa? Biar awet mesinnya. Lagi pula dengan kondisi 50 PSI atau 50 PSI, ini kita bicara ada analisernya atau bicara biang esnya sudah hilang, itu untuk ruangan 3/4, ruangan kecil itu sudah dingin teman-teman. Gak perlu kita tambah-tambah lagi. Efeknya apa kalau ditambah? 1, listriknya pasti boros. Yang kedua, mesinnya kerjanya lebih keras. Yang keempat, itu bisa bikin umur mesinnya cepat rusak. Kan kita maunya yang awet ya. Kita maunya yang kuat gitu. Ada teorinya. Inilah teorinya yang saya berikan kepada teman-teman. Cukup sederhana teman-teman. Jadi langkah pertama tadi kapasitornya dinaikkan. Yang kedua, nyucinya lebih rutin dibanding AC-AC pada umumnya. Dan yang ketiga, freonnya dikasih, yang penting bekunya hilang. Atau kalau dianalisir itu 50 PSI untuk R22. Kalau R32 ya pokoknya cari titik di mana bekunya hilang. Biasanya bekunya hilang di titik 90 PSI atau 100 PSI. Biasanya untuk R32 dan R40. Oke teman-teman, seperti itu ya. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Alhamdulillah, murid saya ini paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya telepon, saya chat, sampai akhirnya saya tanyakan lagi bagaimana, sudah berhasil atau belum. Nih isi chatnya teman-teman ya.
Di sini nih, dia memberikan sebuah kesimpulan harus sering dicuci. Mengawinkan outdoor dan indoor beda PK bisa saja tapi dengan 3 catatan. Satu, nilai kapasitor indoor harus diangkat atau dinaikkan yang tadinya 1,5 jadi 2,0. Yang kedua, harus sering dicuci. Udah saya jelaskan tadi ya. Yang ketiga, nilai tekanan freon harusnya 50 PSI atau pipa bekunya hilang. Kemudian saya tanyakan kepada murid saya, bagaimana? Sudah selesai belum mengawinkan indoornya? Jawabannya seperti yang saya duga, teman-teman. Alhamdulillah, jawabannya adalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada komplain dari CS Pak. Biasanya kalau AC-nya bermasalah itu hitungan jam, teman-teman ya. AC dinyalain 2 jam 3 jam itu pasti ada trouble. Entah itu pipanya beku, entah itu nyetrum, entah itu nggak dingin dan sebagainya. Namun ini sudah 3, kalau nggak salah 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam AC-nya nggak ada kendala dan aman. Jadi dia menjalankan step-step yang sudah saya berikan. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya share untuk hari ini. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya utarakan, apa yang saya share. Jadi bila belum paham silahkan bicara di kolom komen, silahkan bertanya di kolom komen. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini. Intinya belajar, belajar, dan belajar. Dan dicatat, dan dicatat. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.